cuma satu yang tidak diselamatkan. Jadi begitu api membesar, terus dibacakan takbir, dibacakan takbir. Nah, kemudian api itu dengan sendirinya perlahan-lahan kemudian mengecil. Hadis nomor 101. Hadis nomor 101. Idza ra'aitumul hariqa fakabbiru fa inna takbira yudfi'uhu. Rawahu Ibnu Asakir. Idza ra'aitumul hariqa, idza ketika ra'aitum melihat kamu al-hariqa pada api yang membakar, melihat api yang membakar, fakabbiru maka bacalah takbir. Fa inna takbira yudfi'uhu, fa inna takbira maka sesungguhnya takbir, mengucapkan takbir atau membaca takbir, yudfi'uhu memadamkan, yudfi'uhu memadamkan apa al-harik, yudfi'uhu memadamkan apa takbir terhadap al-harik, terhadap kebakaran tersebut. Idza ra'aitumul hariqa fakabbiru, ketika kamu melihat api yang membakar, misalnya membakar bangunan, membakar apapun itu, maka bacakanlah takbir, karena sesungguhnya membacakan takbir itu dapat memadamkan api yang membakar tersebut. Kenapa? Mungkin karena mungkin karena api itu jin itu jenisnya dari api, maka untuk mengusir iblis, jin, maka dengan bacaan-bacaan takbir ini seperti tidak masuk akal ya, seperti tidak masuk akal, tapi pernah dulu itu saya mengalami sendiri. Dulu itu waktu tahun berapa gitu, Amanatul Ummah itu pernah kebakaran. Waktu kejadian itu kebakaran itu kebetulan saya ada di situ. Jadi kita tidak tahu sumbernya api dari mana, tapi kemudian api itu datang langsung membesar apinya. Di apinya itu langsung melahap semua bangunan. Untungnya anak-anak itu banyak yang terselamatkan. Di api itu datang terus membakar semua bangunan dengan sangat cepat. Kemudian ada angin datang, ini cerita ini. Ada apinya besar, terus kemudian ada angin, terus karena angin ini kemudian api ini melahap semua bangunan. Tapi anak-anak pondok itu alhamdulillah banyak terselamatkan. Saking gupuni anak-anak itu banyak yang lompat dari lantai atas ke bawah. Tapi ini cerita ya, tapi nggak apa-apa dia lompat itu. Jadi ini kayak nasi nampani jadi arek. Ceritanya arek itu nasi nampani nang bisa. Nah ada almarhumah, ada yang meninggal satu, itu sudah dibanguni sama anak-anak, tanya kebakaran. Jadi dia bilang kalau kebakaran nanti nih, aku pintu rumah yang balik. Akhirnya dia balik lagi. Itu versinya anak yang bangunkan dia. Terus balik lagi ya. Maka kemudian akhirnya beliau tidak diselamatkan. Cuma satu yang tidak diselamatkan.
Jadi begitu api membesar, terus dibacakan takbir, ya, dibacakan takbir. Nah, kemudian api itu dengan sendirinya perlahan-lahan kemudian mengecil. Perlahan-lahan itu kejadiannya itu mungkin malam sekitar jam 2 jam 2 lah. Jam 2 api itu langsung datang besar sekali api itu. Saya ada di situ waktu itu. Terus dibacakan takbir, baca takbir, adzan, Allahu Akbar. Akhirnya api itu mengecil, tidak besar begitu. Nah, tapi yang penting itu ketika ada kebakaran itu yang penting orang pemadami. Kalau takbir itu terus kalau pemadami ya cuma ya entek ya ya takbir juga iya, tapi pemadamnya BPBD itu harus datang. Kalau enggak ya entek. Tapi kenapa? Karena mungkin api itu jenisnya iblis atau jin itu jenisnya dari api, maka untuk agar api itu kemudian dapat dipadamkan, maka kita disunahkan dalam hadis ini untuk membacakan takbir agar dapat memadamkan besarnya atau api yang membakar tersebut. Kemudian hadis berikutnya, idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila mutrafihim, rawahu ad-Dailami, hadis diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Idza ketika aroda menghendaki, siapa Allah di kaumin pada suatu kaum, pada suatu masyarakat, pada suatu desa, pada suatu kabupaten kota, pada suatu negara. Ketika Allah menghendaki pada suatu kaum, pada suatu masyarakat, Allah menghendaki keburukan pada masyarakat tersebut, pada kaum tersebut, ja'ala maka Allah menjadikan amrohum terhadap urusan-urusan mereka ila mutrafihim, ditangani atau di bawah atau diurusi oleh orang-orang yang mutrafim. Tarofa itu jabbar, artinya orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak tepat dalam mengurusi hal tersebut. Jadi arti bebasnya, idza aradallahu biqaumin, ketika Allah menghendaki suatu kaum, satu masyarakat terjadi keburukan, terjadi kejelekan, terjadi kesemrawutan dalam satu kaum, maka Allah menjadikan urusan-urusan mereka itu, urusannya masyarakat itu ditangani oleh orang-orang yang zalim, tidak ditangani oleh orang-orang yang tepat. Dalam satu hadis disebutkan, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhirus sa'ah. Ketika urusan itu ditangani oleh orang yang tidak tepat, idza wusidal amru bi ghairi ahliha, dengan orang yang tidak tepat, bukan orang ahlinya. Misalnya ono wong loro marungono digonang dukun, wah iki lorone gak ketemu iki, tidak disisitikan gak kena anu nang dukun iki loro guna-guna iki mbah anu ngene. Yo tambah loro, tambah waras. Karena menyerahkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi ketika segala sesuatu, ketika Allah menghendaki suatu kaum itu buruk, maka Allah menjadikan urusan-urusan mereka itu ditangani atau di bawah orang-orang yang zalim. Bukti ini wakil ini dalam sejarah, mungkin ketika Allah ingin menghancurkan
kaum Lut, ya, rajane dolim. Ketika Allah menghancurkan umat atau bangsa Mesir, maka dikirimlah raja yang dolim, ya kan, Fir'aun. Ketika Allah ingin menghancurkan, banyak cerita dahulu, Allah menghancurkan suatu kaum, suatu bangsa, suatu masyarakat dengan dikirimkan atau dijadikan pemimpinnya atau rajanya adalah raja-raja yang zalim. Nah, termasuk menempatkan sesuatu urusan pada bukan ahlinya itu juga tidak tepat, karena ya itu tadi, karena tidak sesuai dengan keahliannya, maka yang terjadi adalah karena tidak sesuai yang terjadi, ya maka sebaliknya, tidak kemudian kebaikan yang didapatkan, maka sebaliknya adalah keburukan. Jadi gak usah ado-ado ya. Misalnya begini kan ono Pak Lurah itu ya, Lurah. Misalnya lurane mendem, misalnya mendeman kemarin. Kok masyarakat itu meno kabeh. Melok bojone gimana? Ya. Akhirnya kemudian tidak terjadi keharmonisan. Misalnya pemimpinnya itu ruwet, kok masyarakatnya isku ini kok melok ruwet kabeh. Maka salah satu daripada terjadinya keharmonisan dalam suatu masyarakat itu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana dan seterusnya. Tapi kalau sebaliknya, maka Allah akan menjadikan masyarakat tersebut mendapatkan keburukan. Ini kritikan kepada para pemimpin, para orang-orang yang diberikan tanggung jawab, karena setiap orang itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Bahkan pribadi seseorang pun memiliki tanggung jawab masing-masing. Nanti pada saatnya kita akan dimintai pertanggungjawaban daripada apa yang kemudian diberikan tanggung jawab itu kepada kita. Misalkan Mbah Ji, ya dia tetap mendapatkan tanggung jawab. Setidak-tidaknya minimalnya adalah tanggung jawab kepada keluarganya. Lek ada keluarga, dia tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dilakukan secara adil. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kemudian diberikan tugas atau diberikan mas'ul, diberikan beban. Maka misalkan dulu itu ada raja namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel, Romawi Timur. Itu tidak ada orang ngomong gak iso. Konstantinopel itu tembok yang kokoh, jangankan manusia, semut saja nempel nang tembok itu lugur, burung sampai ndukur lugur bisa. Saking sombongi orang Konstantinopel dan saking kokohnya tembok itu ratusan tahun, 700 tahun atau berapa itu,
tidak tersentuh sama sekali, dan tidak ada yang mampu menjebol atau menyerang. Ya, mulai dari Mbak Muhammad Al-Fatih, Bapak Muhammad Al-Fatih, gagal semua. Tapi ada satu anak muda yang memiliki keyakinan kuat, namanya Muhammad Al-Fatih, yang diremehkan oleh semua, diremehkan gak mungkin kamu. Tapi akhirnya tembok kokoh yang besar itu, yang menjebolkan, yang menghancurkan, itu justru adalah anakmu, anak yang seorang yang masih muda. Bahkan Muhammad Al-Fatih itu diangkat jadi raja itu umur 13 tahun kalau nggak salah. Karena saking nome, dianggap tidak mampu, akhirnya dicopot mana dari jabatannya karena bapaknya meninggal. Akhirnya dia memimpin dan visinya langsung mengalahkan Romawi Timur yang menurut orang tidak masuk akal. Nah, karena segala sesuatu itu tergantung pada wujud pimpinan. Muhammad Al-Fatih punya keyakinan yang kokoh, maka jebol juga tembok yang katanya tidak bisa seorang pun mampu menembusnya. Panjenengan semua juga punya kewajiban masing-masing atas apa yang panjenengan pimpin. Ketika panjenengan memimpin dengan baik, maka baiklah suatu kaum, maka baiklah instansi yang panjenengan pimpin, maka baiklah masyarakat desa yang panjenengan pimpin, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian buruk, maka akan berdampak pula kepada masyarakatnya, kepada apa yang dipimpinnya. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum ketika kaumnya itu, ketika masyarakatnya itu mau beristighfar, memohon ampun. Bagaimana caranya mengkondisikan masyarakat ini beristighfar? Caranya adalah pertama, pucuk pimpinannya memberikan teladan, memberikan contoh, sehingga kemudian masyarakatnya mampu atau mau mencontoh dari pimpinan tersebut. Tapi kalau Allah menginginkan suatu kaum itu keburukan, ya delok ae pemimpinnya bagaimana, maka akan terjadi keburukan pada apa yang dipimpinnya. Itu hadis 102.